Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengawasan malam Jumat yang tansah kula hormati rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita mengucapkan dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, pilih Allah kanthi welas asihipun, kanthi rahmatipun, tasih paring nikmat dumateng kita sedaya, nikmat kesehatan, saha nikmat kesempatan, lan ugi kita dipun dadosaken tiang-tiang ingkang iman dumateng Allah menika wujudaken pilih Allah paring nikmat hidayah pitedah dumateng kula panjenengan sami sehingga kita saged nindakaken kewajiban kula panjenengan sami sebagai hambanipun Allah, sebagai kawulanipun Allah Subhanahu wa taala nggih menika ibadah nyembah ngawula dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, lan ugi kita dipun paring ibadah sehingga saged nderek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih hamba lan utusanipun ingkang kanthi menika kita menika saged beribadah kanthi leres, saged beriman kanthi leres, nggih saged berakhlak kanthi leres, nggih kanthi nggih menika contoh teladan saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi Allah tansah paring keistiqomahan lan kesabaran kagem kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sonten menika kita nglajengaken nggih sinau bab akidah. Nggih menika samenika ngancik bab ke-9, nggih bab ke-9 saking kitab Aqidah Shahihah niki nggih menika dalam bab al-hubbu lillah wal bughdhu lillah. Nggih menika bab cinta karena Allah dan benci karena Allah. Nggih. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Nah, samangke bab menika kapérang dados dua bagian. Yang pertama tentang cinta dan benci karena Allah, dan yang kedua nanti tentang walak dan barok juga karena Allah. Walak niku loyal, loyalitas cara Jawane napa? Kesetiaan, kesetiaan, pembelaan itu karena Allah. Kalaupun seseorang itu berlepas diri, bahkan sampai bermusuhan, itu juga karena Allah. Karena manusia ya tidak lepas dari itu. Nah, sedanten amargi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Dipun jelasaken dening Syekh bin Baz rahimahullah bahwa termasuk beriman kepada Allah adalah cinta dan benci hanya karena Allah. Ini juga termasuk bagian dari keimanan, karena manusia itu dia punya hati, punya kecenderungan kepada sesuatu, tidak senang dengan sesuatu, maka orang beriman itu semua itu dibangun karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan ini merupakan dasar akidah kaum muslimin, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka memandang bahwa seorang mukmin wajib mencintai orang-orang mukmin yang soleh dan membenci orang-orang kafir, orang munafik dan orang-orang fasik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan cabang iman, satu cabang dari cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang yang beriman itu mencintai Allah, terus mencintai sesuatu atau orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mencintai Allah dan mencintai orang yang dicintai oleh Allah
termasuk mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sebaliknya dia membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus raos tresno, raos mboten seneng niku derek pitedah saking Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang iman menika mboten mengikuti hawa nafsu. Mboten mengikuti hawa nafsu, tidak menjadikan cinta dan bencinya dibangun di atas hawa nafsu. Sebaliknya cinta dan kebenciannya dengan mengikuti kecintaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Niko yang mukmin. Amargi napa nggih? Ini namanya manusia nggih. Seneng dengan sesuatu, napa seneng dengan tunggiling tiang, niku dasare napa? Nggih. Dasare napa? Iku kedah saged dipun jelasaken. Nggih. Di antara dawuh utawi dalil ingkang menunjukkan nggih nedahaken bilih cinta dan benci karena Allah merupakan bagian dari iman. Di antaranya adalah sebuah hadis dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dipun sebatakan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang mana jika terdapat pada seseorang maka dia akan merasakan kelezatan iman, akan bisa merasakan kenikmatan iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari yang selainnya. Dia menempatkan cintanya kepada Allah melebihi dari cintanya kepada selain Allah dan Rasulnya. Mau cinta pada istri, mau cinta pada orang tua, cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari yang selainnya. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Seseorang yang mencintai orang lain karena Allah. Mencintai orang lain karena Allah. Karena sesuatu yang Allah cintai ada pada diri orang tersebut. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Dan seseorang yang benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci jika dicampakkan ke dalam api neraka. Ini diantara dalil yang menunjukkan tentang cinta kepada Allah, itu bagian dari keimanan. Maka nanti di dalam surat atau Uban itu disebutkan bahwa mayyartadda minkum ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi wa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, nanti Allah akan mendatangkan kaum yang lain yang mereka cinta Allah dan Allah cinta pada mereka. Jadi ada sifat Allah itu cinta kepada hambanya, yaitu ketika hambanya itu cinta, betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat mereka adalah adillatin alal mu'minina aizzatin alal kafirin. Mereka senantiasa bersifat lemah lembut terhadap sesama orang beriman dan bersikap tegas terhadap orang-orang yang tidak beriman alias orang kafir. Dan seterusnya. Kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan Rasulullah bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa ata lillah wa mana'a lillah. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Terus pindah malih niki dalil nggih, di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa rasa cinta karena Allah, benci karena Allah, semua didasarkan karena Allah, itu termasuk dari keimanan. Termasuk dari keimanan.
Nanti ada hubungannya dengan pasal yang kedua nih. Ibu jelaskan semua orang yang mempersembahkan kecintaannya dan kebenciannya bukan karena Allah, sungguh imannya berkurang karena kecintaan dan kebenciannya tidak berdasarkan pada keimanan kepada Allah dan juga bukan mencari keridhoannya, bahkan didorong oleh hawa nafsunya. Haruslah kita mencintai orang-orang soleh dan membenci orang-orang fasik dan orang-orang yang kafir. Sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan kami mencintai orang-orang yang adil dan pemegang amanah dan kami membenci orang-orang yang zalim dan tukang khianat. Hadis dari Imam Abu Dawud. Terus di sini dasarnya sekali lagi dasarnya kita suka dengan orang kalau itu orang kalau itu orang atau tidak suka dengan orang atau senang atau tidak senang dengan suatu perkara, apakah itu tempat, apakah itu ya sesuatu maka dasarnya adalah apakah sesuatu, apakah orang itu dicintai oleh Allah atau tidak. Nah, di dalam ayat dikatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong, bantu membantu dalam urusan dosa dan permusuhan. Jadi yang kita benci asalnya, kalaupun kita benci ya, asalnya itu adalah perbuatannya. Kalau perbuatan itu termasuk kekufuran, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah kekufuran, maksiatan, keburukan, maka kita benci kepada perbuatannya itu. Ya. Dan tidak boleh kita terus menghina-hina orangnya, itu tidak boleh. Karena nanti kalau sudah terlanjur dihina, ya, padahal mungkin nanti lalu kemudian dia pulang, dia bertobat kepada Allah, menyesal kepada Allah, ya, terus tobat, akhirnya kita nggak tahu juga. Jadi kita tidak sukanya itu ketika dia sedang melakukan keburukan, ya, yang dia lakukan itu. Kalau kita menjumpai, ya kalau bisa diingatkan, ya. Tapi minimal kalau kita tidak mampu, ya kita sebagai rasa kita tidak suka dengan perbuatannya, ya kita menyingkir, jangan bersama mereka. Katakan yang lain di sini. Terkadang pada diri seseorang berkumpul antara keimanan dan kefasikan, antara ketaatan dan kemaksiatan, serta antara sunnah dan bid'ah. Maka kaidah yang benar adalah kita mencintai orang itu sebatas kebaikan dan ketaatan yang ada pada dirinya. Kita mencintainya seperti itu, dan kita membencinya sebatas keburukan, kefasikan dan kemaksiatan yang ada pada dirinya yang dia lakukan. Kita pun membenci seperti itu. Kapan saja salah satu dari dua perkara, baik itu kebaikan atau keburukan, lebih condong dari yang lainnya, maka begitu pula kecintaan kebencian kita kepadanya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ini juga harus hati-hati antara sentimen pribadi dengan ketidaksukaan dengan keburukan. Kalau itu cinta kita, senang kita dengan seseorang itu karena kebaikannya, ya bukan karena mungkin yang lainnya. Dan ini masya Allah dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau adalah orang yang paling benci dengan kekufuran, yang paling benci dengan kemaksiatan. Tapi ketika seseorang itu kemudian berubah, bertaubat kepada Allah, maka sikap yang ditunjukkan adalah langsung kebalikannya. Langsung dia menunjukkan cintanya, hormatnya kepada orang tersebut. Contohnya apa? Contohnya dalam kisah, nanti ada dalam bab taubat, kisah wanita yang mengaku berzina, terus lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya telah berzina.
tegakkan hukum Islam, hukum had pada saya. Ternyata wanita itu sedang hamil karena zinanya itu. Kemudian Rasulullah memerintahkan orang tuanya atau walinya untuk merawat perempuan ini sampai melahirkan. Setelah dia melahirkan, dibawa lagi ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk dihukum, yaitu dihukum rajam, dilempari batu sampai mati. Setelah wanita itu meninggal, maka Rasulullah mensolatkan jenazahnya. Umar protes, ya Rasulullah, engkau menyolatkan jenazah orang ini, wanita ini, padahal dia telah berzina. Kemudian apa jawab Rasulullah? Sungguh dia telah bertaubat. Sungguh dia telah bertobat, yang seandainya itu dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, itu akan mencukupi mereka. Ini Rasulullah SAW. Jadi tidak ada terus benci terus gitu, sentimen terus kepada orang itu. Yang lebih hebat lagi adalah ketika kisah Fathu Mekah. Masuk Islamnya Abu Sufyan Al-Harb. Abu Sufyan julukannya Al-Harb, tukang perang. Abu Sufyan tukang perang. Sebelum Fathu Mekah, betapa permusuhan Abu Sufyan, panglima Quraisy musyrik, itu luar biasa permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Ketika Fathu Mekah, dia menyatakan masuk Islam. Para sahabat tidak terima, masih menyimpan dendamnya kepada Abu Sufyan ini. Tapi kemudian Rasulullah meyakinkan para sahabat bahwa Abu Sufyan itu telah bertobat kepada Allah, telah masuk Islam. Bahkan sebagai jaminan, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Maka sekali lagi, janganlah ketika melihat seseorang itu berbuat kekufuran, berbuat kemaksiatan, yang kita benci adalah ya perbuatannya itu. Ya. Sebagai rasa benci kita kepada perbuatannya, kita jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Bahkan dalam hadis yang lain, apabila kamu dalam suatu jamuan makan, ketika disitu dihidangkan khamr, ini misalnya gitu, khamr nanti diletakkan di meja, maka pergilah. Jangan ada di majelis itu. Ini sebagai bentuk kebencian kepada keburukan, Tapi tidak boleh kita menghina orang itu terus apalagi dicap, dasar ahli neraka. Padahal kita nggak tahu besok dia seperti apa, minggu depan seperti apa. Barangkali kemudian dia lebih baik dari kita, kan kita nggak tahu. Ini angel mengukur kecintaan, kebencian semata-mata kata Allah itu butuh hati-hati, butuh ilmu. Misalkan dalam perkara yang mau milih jodoh nih, gitu. Rasulullah kan misalkan kalau tungkahul mar'atu li arba'ah gitu. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Nanti karena wali jamaliha, wali nasabiha, wali maliha, wali diniha. Seorang wanita itu bisa dinikahi karena 4 hal, bisa karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, karena agamanya. Ya. Kemudian Rasulullah memberikan petunjuk fatfar bidatidin, utamakan yang karena agamanya. Taribat yadaka, kamu akan beruntung. Ya. Kita introspeksi saja. Kita cinta, kalau selama ini cinta pada istri, cinta pada suami itu karena apa? Ya. Nanti belum lagi pada yang lainnya. Kemudian pasal yang kedua, ini singkat-singkat, yaitu tentang loyalitas, kesetiaan atau wala, dan permusuhan karena Allah. Setiap orang pasti punya keberpihakan, pasti itu. Wah, aku netral misalkan, tenane. Semua orang pasti punya keberpihakan. Ya. Diungkapkan atau tidak diungkapkan itu pasti punya keberpihakan. Ya.
Syekh rahimahullah mengatakan memberikan loyalitas, kesetiaan dan permusuhan karena Allah. Seorang mukmin mencintai dan memberikan kesetiaannya kepada orang-orang beriman, dan dia meletakkan kebencian dan permusuhannya kepada orang-orang yang kafir. Ini juga merupakan dasar akidah yang lurus bahwa seorang mukmin harus memberikan kesetiaan kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang taat. Dan termasuk keharusan dari mencintai mereka adalah menjadikan orang-orang mukmin sebagai pelindung, penolong, pembela, membantu dan bekerjasama dengan mereka, ataupun bentuk kesetiaan yang lainnya. Dalilnya ada di surat Al-Maidah ayat 56. Allah mengatakan, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yutuna zakah wa hum raki'un. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya penolong kamu adalah Allah. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman yang mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat, dan mereka tunduk kepada Allah. Barang siapa yang mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh Allah itu, pengikut Allah itu pasti mendapatkan kemenangan. Ini dalil wajibnya kita loyal, apalagi sama orang beriman. Banyak sekali dawuh perintah dari Allah dan Rasulnya agar kita ini saling perhatian, saling membela sesama orang beriman, sesama orang-orang yang taat. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlepas diri, tidak bela-belani kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, orang-orang kufur, orang-orang munafik. Jangan memberikan kesetiaan kepada mereka, sehingga tidak ada antara kita dan mereka itu saling tolong menolong, kesetiaan dan sebagainya, khususnya dalam perkara itu kebaikan. Kalau ada orang kafir dan muslim sedang dalam urusan mereka, urusan kekufuran, ya jangan ikut-ikutan, apalagi dibantu, jangan. Sedang dalam urusan ibadah mereka, jangan ya silahkan aja kalau mau beribadah tapi jangan dibantu-bantu. Itu termasuk ta'awun alal ismi wal udwan. Sampai seperti itu. Jadi seorang mukmin harus punya rasa ghirah itu cemburu. Rasa cemburu ketika Allah dikufuri, Allah dan Rasulnya dimaksiati, itu ada rasa tidak terima. Nah, ungkapan rasa tidak terima minimal apa, Pak? Minimal apa? Ungkapan rasa tidak terima. Kok gini toh? Kok wong tumindak ngene toh? Kok menyekutukan Allah toh, nyembah selain Allah toh? Ki ada orang kok berbuat maksiat toh? Itu minimal apa? Ungkapannya apa? Nah, Bu, minimal apa? Nah, misalkan nggak duwe kekuatan, nggak duwe kebijakan, nggak duwe arep ngomong rawani. Mangkel. Minimal apa? Mangkel kan jelas nggih. Menjauh. Minimal berlepas diri. Orang melu-melu. Ya, itu minimal. Ya. Di dalam kitab ini disebutkan satu dalil dari surat Al-Mumtahanah. Ini contoh agar kita juga mencontoh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menceritakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian, wahai orang-orang beriman, yaitu pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Maksudnya orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya,
kaumnya Nabi Ibrahim penyembah berhala. Ya, penyembah berhala. Apa kata Nabi Ibrahim dan pengikutnya? Inna bura'a'u minkum. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu sekalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan kami berlepas diri dari apa saja yang kalian sembah dari selain Allah itu, dari perbuatan kalian itu. Ini Nabi Ibrahim zaman semanten minoritas, sangat minoritas, Pak. Pengikut Nabi Ibrahim hanya beberapa orang. Sak negeri ini pun nyembah berhala kabeh. Niki mengungkapkan pernyataan kaya kami berlepas diri dari ikut-ikutan dengan perbuatan kalian. Kafarna bikum, kami mengingkari perbuatan kalian. Kami mengingkari kekafiran kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Dan telah nyata antara kami dan kalian itu permusuhan dan kebencian untuk selamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian itu mau beriman kepada Allah saja. Terus dasarnya, Bapak Ibu sekalian, ya kita loyal, setia kepada Allah, kepada kaum muslimin, orang-orang beriman. Sebaliknya kita harus punya rasa ketidaksukaan. Itu juga dibangun karena Allah, karena perintah Allah, karena perintah Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, kalau orang bilang bahwa saya netral, semuanya bolong, itu ya dalam hal dunia boleh, ya nggak masalah. Dalam hal dunia kita saling tolong menolong, dalam bermasyarakat kita saling tolong menolong, siapapun dia, ya, apapun agamanya. Tapi kalau sudah dalam urusan ibadah, ya, urusan kekufuran, ya kita jangan ikut-ikutan. Walaupun di atas namakan toleransi atau apa yang lain, ya jangan. Ya. Kemudian juga kalau itu sebuah kemaksiatan, ya jangan dibantu, jangan disokong-sokong, harus menyatakan sikapnya. Ya. Nah ini pelajaran dari Nabi Ibrahim zaman dulu, dia minoritas, sedikit sekali berani mengungkapkan seperti itu. Rasulullah SAW ketika turun surat Qul ya ayyuhal kafirun, ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Ini itu tasih Mekah ya, Pak. Surat itu surat Makkiyah, Rasulullah masih di Mekah, koncone sithik. Niku nek bab urusan ngeten niku Rasulullah menyatakan seperti itu. Bahkan mereka membuat penawaran sebelum surat Al-Kafir itu turun, kami akan menyembah Tuhanmu ya Muhammad 1 tahun. Tapi tahun depan gantian kamu menyembah Tuhan kami 1 tahun. Gitu. Tawarannya gitu, Pak. Tawarannya gitu. Kemudian turunlah surat Al-Kafirun itu. Dalam urusan ibadah, dalam urusan agama, ini ya seorang harus punya ketegasan dan jangan ridho ketika Allah itu dikufuri. Ya Allah, jangan ridho. Ini ungkapan tidak ridho yang minimal itu adalah di hati ini tidak tenang, terus menyingkir. Niku minimal yang kita bisa lakukan. Mungkin nggak ada kuasa, nggak ada wewenang, niku saged diatur, nggak ada wewenang. Terus ketika nggak ada raos cemburu, kalau mau cemburunya cemburu kepada Allah, cemburu karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah dan Rasulnya dikufuri, nggak terima, harus ada rasa tidak terima. Ini tambahan dari saya yang kiranya berhubungan dengan ini di surat An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada kamu sekalian di dalam kitab, dalam Al-Qur'an, yaitu apabila kalian mendengar
ayat-ayat Allah itu dikufuri, wa yustahza'u biha, dan ayat-ayat Allah itu dihina, diolok-olok dalam sebuah apakah itu forum, apakah itu majelis, apakah itu di satu tempat. Di situ ayat-ayat Allah dikufuri, diolok-olok, maka perintahnya fala taq'udu ma'ahum, janganlah kalian duduk bersama mereka. Janganlah kalian ikut duduk nyaman bersama mereka. Hatta yahudu fi hadisin ghairi, sampai mereka berpindah pada omongan yang lain. Kalau mereka omongannya bab yang lain, oke, kita bersama mereka. Kalau urusannya urusan yang lain, oke, kita bisa bersama mereka. Urusan tadi apa? Urusan dagang, urusan kerja bakti, urusan masyarakat, urusan nggak masalah. Tapi kalau urusannya mereka sudah mengolok-olok ayat Allah, mengkufuri Allah, maka jangan bersama mereka. Kenapa? Innakum idzan misluhum. Sesungguhnya kalian jika seperti itu masih tetap duduk di situ, bahkan ikut menikmati di situ, itu misluhum kata Allah. Itu seperti mereka. Dianggap seperti mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semuanya. Naudzubillah min dzalik. Terus Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari kesempurnaan iman, ya. Kesempurnaan iman. Ya. Monggo ya kita takar, ya, kita ukur kecintaan kita kepada Allah. Ya, semua orang mengaku mencintai Allah, mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita buktikan, ya, kecintaan kita kepada sesuatu, kepada orang, kepada barang, kepada sesuatu, kita dasarnya apa? Kebencian kita dengan sesuatu, itu dasarnya apa? Kalau kebencian dengan sesuatu, dengan seseorang, hanya dasarnya itu apa? Dasarnya niku namung kaos. Wah, orang ming Solomon nggih. Ora seneng karo wong dasare kaos. Apa dasare bendera? Enggak ming nggih. Maka kita bangun, kalaupun kita benci dengan seseorang, dengan sesuatu, enggak suka, maka dasarnya karena Allah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini akhirnya nanti rentetannya membutuhkan ilmu. Apa saja yang dicintai oleh Allah? Siapa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa saja yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa saja yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa saja yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Ini perlu dipelajari lebih lanjut. Oke. Di sini juga ada peringatan, ini terakhir ya. Bukanlah setiap orang yang tampak dari dohirnya bahwa dia memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir sehingga langsung dikatakan dia termasuk orang kafir. Tidak, tidak begitu. Tapi harus dia meng-cross check dan meneliti lebih lanjut bahwa dia itu benar-benar memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir, suka menolong, bahkan mendahulukan mereka daripada orang-orang beriman, serta gembira, ini yang lebih parah ya, gembira ketika mereka menang terhadap orang beriman, sedangkan dia mengharapkan demikian. Kalau sudah sampai seperti itu, jelas-jelas seperti itu, maka dia dinyatakan telah keluar dari Islam. Sampai seperti itu. Maka dalam masalah loyal tadi yang dulu sempat heboh itu kan terkait dengan surat Al-Maidah ayat 51 nggih. Di sini juga dinukil nggih. Niki jelas nggih. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpinmu. Karena sebagian mereka itu adalah pemimpin sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sungguh orang itu termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dolim. Jadi seorang beriman harus memberikan walaknya kepada
bersama orang beriman. Kalaupun mungkin dia ada kekurangan satu dua hal, ini kemarin ada ungkapan yang bodoh sekali ya. Gimana coba? Itu ada orang sholat. Ini kalau saya lagi ngomong, dia main HP. Tapi ini ada orang tidak sholat. Tapi kalau ada orang ngomong, dia nggak TK. Lebih bagus mana? Nah, ini aku berusaha nggak nih. Dia lantang-lantang. Coba bujuk saya supaya saya bisa sholat. Bisa nggak? Nah, gitu. Masya Allah. Ada orang seperti ini loh, Pak. Ya. Ya. Saele-ele orang beriman, saele-ele orang sholat. Ini tetap dia sholat. Sujud kepada Allah. Mau sujud kepada Allah. Mau merendahkan diri di hadapan Sang Khalik, Sang Pencipta. Ya. Mungkin dia nggak terlalu menghargai orang lain, mungkin orang lain lagi ngomong dia main HP. Walaupun ini juga adab yang salah, ya. Tidak respect, tidak hormat pada orang. Tapi ketika Allah perintahkan sholat, dia sholat. Tapi ini dia banding-bandingan antara orang ini dengan orang ini. Tinggal berapa menit? Barangkali ada yang disampaikan. Terus, oh, J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di surah At-Taubah nih, ya Pak ya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Saya patut sih Pak, lali Pak. Mboten apal Quran ngeten iki ya. Apa salah nggih? Hah? Sanes atau Bang nggih? Nggih. Oh, itu beda lagi. Itu Muhammadur Rasulullah itu surat Al-Fatah itu. Nggih. Nah, terus. Dalam? Oh, itu nggih. Nah. Lali, Pak. Oh, nggih. Ayat 54, Al-Maidah ayat 54 lanjutannya tadi nggih. Al-Maidah ayat 54 sanes At-Taubah nggih. Insyaallah. Nah. Ya dimaksud tegas keras ini terutama dalam masalah tadi, dalam masalah urusan tadi ibadah tadi. Ya, dalam urusan ibadah, nah, apalagi kalau mereka mengajak-ajak, ayo, enggak. Nggih. Tegas ngeten niku nek bab urusan peribadatan. Nggih. Kadang-kadang ya orang itu enggak diam, Bu. Kita harus sadar bahwa mereka tidak diam. Nanti di ayat yang lain bahkan mereka rela mengerahkan harta mereka, apa saja yang mereka miliki untuk menyesatkan orang-orang beriman. Ini stata'u, seandainya mereka mampu. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu di ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 120. Orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan ridho kepada kalian, wahai orang-orang beriman, sampai kalian mengikuti agama mereka, mengikuti ajaran agama mereka. Artinya mereka, nah, kalau sudah begitu ya kita harus ada ketegasan tadi. Kita benci karena Allah melarang untuk seperti itu. Sekedar bermajelis, kita nggak minum. Sini minum air mineral, situ minum ini, samejo, itu aja disuruh pergi sama Rasulullah. Disuruh pergi. Apalagi ini tingkat kemaksiatannya lebih dari sekedar minum khamr. Kita nggak minum loh. Tapi yang minum dia satu meja, satu majelis. Nggak boleh. Apalagi itu mereka sedang menyembah berhala, menyembah sesuatu selain Allah. Oh, kita nyaman di situ. Ridho di situ. Ya jangan seperti itu, Pak. Harus pergi. Wallahu a'lam bishawab. Pun nggih sampun adarisa nggih mugi-mugi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki bab akidah nggih. Namanya akidah itu prinsip keimanan yang harus dipegang oleh setiap muslim nggih. Di mana kita harus berusaha selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala
dan juga saling bantu-membantu sesama kita agar Allah kokohkan akidah kita ini terus-menerus di tengah hempasan, ujian, fitnah di akhir zaman ini yang mengerikan ini. Kata Rasulullah, yusbihu mu'minan wa yumsi kafirun, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun. Orang pagi mukmin, sore kafir, sore mukmin, pagi kafir, itu bisa Pak di akhir zaman. Maka kita harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling bantu-membantu untuk saling nasihat menasihati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kita pelajari, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dari saya banyak kekurangan, kesalahan, mohon diikhlaskan, dimaafkan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.